Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas soal-soal eksponen atau perpangkatan. Langsung saja soal nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nilai A tambah B sama dengan berapa? Nah, diketahui A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. 20 ini kan bisa dibuat 1 tambah 19, ya kan? 2 pangkat 1 tambah 19 dikurang 2 pangkat 19. Nah, 1 tambah 19 ini dalam kaidah pangkat bisa dibuat dalam 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19. Paham ya? Karena P pangkat Q plus R setara dengan P pangkat Q dikali P pangkat R. Nah, maka 2 pangkat 1 tambah 19 bisa kita jadikan dalam bentuk 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19. Lalu dikurang 2 pangkat 19. Nah, ini 2 pangkat 1 sama saja dengan 2 ya. 2 kali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19 ya. Ini macam 2x dikurang x. Jadinya 1x ya. Macam 2x kurang x. Berapa nih? Ya, tentu 1x gitu kan. Nah, sama saja 2 kali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19 sama saja dengan 2 pangkat 19 ya. Nah, ini 2 pangkat 19 sama aja dengan A pangkat B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A-nya itu adalah 2 dan B itu adalah 19. Yang diminta sama soal adalah A tambah B. Langsung ditambahkan A tambah B sama dengan 2 tambah 19. 21. Ya, jawabannya yang D. Gampang kan? Oke, lanjut soal nomor 2. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A kali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 13. Tentukan nilai A kurang B. Sama dengan cerita tadi, kita harus temukan nilai A dan B terlebih dahulu. Manfaatkan informasi yang ada di soal. Kata soal, A kali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 13. Nah, paling bisa kita lakukan kalau 2 pangkat 20 kan angkanya terlalu besar ya kalau kita harus mencari secara detail. Maka alangkah baiknya jika kita faktorkan saja. Difaktorkan dengan apa? Dengan pangkat yang kecil. 20 dengan 13, yang kecilnya 13. Maka kita bisa faktorkan 2 pangkat 13 dikali berapa supaya hasilnya 2 pangkat 20. Tentu 20 kurang 13, 7. Berarti 2 pangkat 7. Karena kalau kita kali ke dalam, 2 pangkat 13 dikali 2 pangkat 7 hasilnya 2 pangkat 20. Nah, lalu 2 pangkat 13 dikali berapa supaya dapat 2 pangkat 13? Dikali 1, ya. 2 pangkat 7 bisa nggak dicari? Bisa ya. 2 pangkat 7 adalah 128 ditambah 1, ya kan? Nah, bisa kita tulis 128 tambah 1, 129 dikali 2 pangkat 13 dalam bentuk A kali 2 pangkat B. Nah, dari sini kita bisa mencocokkan dan langsung didapat nilai A-nya. Nilai A sama dengan, ya, yang A sama dengan ini. Ya, yang B 13. Berarti yang A-nya 129, yang B-nya adalah 13. Paham ya? Oke, kesimpulan kita A sama dengan 129 dan B sama dengan 13. Lalu diminta A kurang B, dikurang saja, maka nilai dari A kurang B sama dengan
9 kurang 3, 6. 12 kurang 1, 11. 116, ya. Maka jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 3. Jika 27 pangkat M sama dengan 8, maka tentukan 3 kali 9 pangkat M dikurang 3 pangkat M tambah 1. Dari persamaan yang pertama ini, kita bisa sederhanakan 27 pangkat M sama dengan 8. Nah, ini bisa kita akarkan kedua ruas dengan akar 3. Akar 3 dari 27 pangkat M sama dengan akar 3 dari 8. Kenapa harus diakarkan 3? Karena angka 27 dan juga angka 8 sama-sama bisa di akar 3. Kita mau sederhanakan, ya. 27 akar 3 adalah 3, ya. 3 pangkat M sama dengan akar 3 dari 8 adalah 2. Ternyata 3 pangkat M sama dengan 2. Nah, informasi ini kita manfaatkan untuk soal yang dimaksud, ya. Nah, 3 kali 9 pangkat M. Nah, 9 pangkat M kan sama saja. 9 sama saja dengan 3 pangkat 2. Artinya, kita bisa buat dalam bentuk 3 kali 9 itu 3 pangkat M pangkat 2. Sama ya? Nah, dikurang 3 pangkat M. Lalu tambah, itu bisa jadi kali. Dikali 3 pangkat 1. Nah, berapa ini? Sedangkan 3 pangkat M itu 2 tadi ya. Nah, langsung kita ganti. 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 pangkat M itu 2. 3 pangkat 1 itu 3. Jadinya berapa nih? 4 kali 3, 12. Dikurang 2 kali 3, 6. 12 kurang 6 sama dengan 6. Ya. Maka jawabannya adalah yang E. Berikutnya, soal nomor 4. Jika 4 pangkat M ditambah 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka 8 pangkat M sama dengan. Persamaannya adalah 4 pangkat M tambah 1. Lepaskan tambah 1 jadi 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1, ya. Ditambah dengan 4 pangkat M sama dengan 15. 4 pangkat 1 sama saja dengan 4, ya. Nah, 4 kali 4 pangkat M ditambah 1 kali 4 pangkat M sama dengan 15. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 kali 4 pangkat M sama dengan 15. Tahu ya di mana 5 ya? Nah, ini sama saja dengan 4X ditambah X. Ya, sama saja dengan 5X. Paham ya? Jadi 4 kali 4 pangkat M ditambah 1 kali 4 pangkat M itu sama saja 5 kali 4 pangkat M. Sehingga 4 pangkat M saja adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Kalau diakarkan gimana? Akarkan kedua ruas. Maka akar 4 jadi 2. 2 pangkat M adalah akar 3. Nah, kita terserah butuhnya apa. Karena yang diminta adalah 8 pangkat M. 8 pangkat M itu sama kan 8 dengan 4 kali 2. Sama? Dalam posisi pangkat M. Kalau ada yang berpangkat seperti ini, maka sama saja dengan 4 pangkat M dikali 2 pangkat M. Jadi ini pangkat bersama. 4 pangkat M senilai dengan 3, dan 2 pangkat M senilai dengan akar 3. Maka untuk soal ini jawabannya adalah 3 akar 3. Jawabannya yang D. Berikutnya, soal nomor 5. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan real positif. Jika akar BC per akar 4 dari AB pangkat 3 sama dengan AB, maka nilai C adalah. Kita mulai dengan informasi yang diberikan ya. Nah, mungkin biar mudah bisa kita kali silang saja sehingga bisa ditulis akar BC sama dengan, kita kali silang saja ya,
Ini dari sini kita kali kemari. Jadi apa nih? AB dikali dengan akar 4 dari AB pangkat 3. Biar mudah, kita bisa akarkan 4 kedua ruas. Jadi kedua ruas kita akarkan 4 ya. Semuanya dipangkatkan 4. Dipangkatkan 4. Ini juga pangkatkan 4. Kenapa harus 4? Supaya hilang akar 4-nya. Ya, supaya kita bisa bermain dengan pangkat positif tanpa ada akar. Nah, kalau kita akarkan 4, apa jadinya? Akar BC pangkat 4, ini akar itu pangkat 1/2. Jadi kalau dipangkatkan 4, maka 4 bagi 2. Jadi 2. Artinya B-nya pangkat 2, C-nya juga pangkat 2. Nah, berikutnya AB ini semuanya pangkat 4. A pangkat 4, B pangkat 4. Akar ini dengan 4 hilang dia, maka tinggallah isi akar, yaitu A, B pangkat 3. Nah, berikutnya kita coba sederhanakan. Yang bisa C pangkat 2 mungkin di kiri. Yang di kanan apa nih yang bisa? A 4 dengan 1 ya. A pangkat 4 dengan A pangkat 1. Jadinya A pangkat 5. Lalu B-nya, B pangkat 4 dikali B pangkat 3, 7. 4 tambah 3, 7. Kemudian dikurang sama B pangkat 2 yang di sebelah kiri. Maka jadinya B pangkat 5 juga. Ini A pangkat 5 dan B pangkat 5 bisa kita jadikan pangkat bersama, yaitu AB pangkat 5. Maka C adalah AB pangkat 5 bagi 2. Ya, jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 6. 64X ditambah 2X tambah 6 sama dengan 2 pangkat X tambah 7. Berlaku untuk X sama dengan berapa? Yang disuruh sama kita adalah mencari nilai X. Kalau ada angka besar seperti angka 64 dan yang lainnya dalam bentuk 2 pangkat, maka kita jadikan angka 64 menjadi bentuk 2 pangkat. Kebetulan untuk angka 64 setara dengan 2 pangkat 6 ya. Jadi bisa dibuat langsung 2 pangkat 6x ya ditambah dengan 2 pangkat x tambah 6. Bisa kita jabarkan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 7. Lalu kalau sudah dalam bentuk 2 pangkat, yang kita cari adalah nilai x. Dan kemudian 2 pangkat 6x sama saja dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 7 dikurang 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6. Karena dikurang, kita nggak bisa langsung coret-coret ya, melainkan kita bisa faktorkan. Sehingga bisa dibuat dalam bentuk 2 pangkat 6x sama dengan yang sama kita faktorkan 2 pangkat x sama, dan juga ini 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 6. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 6 yang kecilnya. Sehingga 2 pangkat x kali 2 pangkat 6 dikali berapa supaya jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 7. Ya tentu harus dikali 2 pangkat 1 ya, atau dikali 2. Kemudian 2 pangkat x kali 2 pangkat 6 dikali berapa supaya tetap menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6. Tentu dikali 1. Tandanya masih kurang, sesuai ya. Nah, berapa nih jadinya nih? 2 kurang 1 jadi 1. Jadi habis dong ya. Nah, sehingga sisanya adalah 2 pangkat 6x sama saja dengan 2 pangkat x kali 2 pangkat 6 atau 2 pangkat x ditambah 6. Duanya seakan bisa dicoret, tinggallah 6x sama dengan x tambah 6. 6x kurang x jadi 5x sama dengan 6, maka nilai x adalah 6/5. Jawabannya adalah yang B.